Salam sejahtera Kristus, saudara-saudara. Salam jumpa di Mesbah Keluarga Gereja Kehidupan Rohani Jemaat Gedong. Tema pada minggu ini dalam Mesbah Keluarga kita adalah biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Di hari weekend ini, kami boleh bersama dengan seisi rumah kami, bersama dengan anggota keluarga kami, boleh datang, duduk, berdiam di kaki Tuhan. Kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami, dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya pada saat ini, Tuhan memimpin setiap kami, seluruh anggota keluarga yang ada, untuk boleh mendapatkan berkat kebenaran firman Tuhan, yang tentunya kami percaya untuk menguatkan kehidupan kami, selalu setia berjalan bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, berbicaralah karena kami siap untuk belajar dan mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Mazmur nomor 123 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan, nyanyian ziarah, kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Lihat seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudara, sejak pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah menghimbau terus-menerus supaya masyarakat tetap menjaga jarak, pakai masker, dan rajin mencuci tangan. Kita juga menyadari dalam hal ini para tenaga medis adalah sebagai garda terdepan dalam menghadapi virus corona, maka sempat beredar secara viral ada tulisan-tulisan yang para medis tuliskan di selembar kertas. Bertuliskan, kami bekerja di sini, kalian bekerja di rumah. Ada juga yang menuliskan di dalam kertas dan cukup viral, saudara. Dituliskan, bantu kami dengan Anda tetap tinggal di rumah. Adapun maksud para petugas medis menuliskan ini adalah bahwa tenaga medis dan masyarakat harus sama-sama bersinergi, memiliki cara untuk melakukan bagiannya, khususnya dalam menghadapi wabah virus corona di negeri kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitupun dengan Tuhan yang selalu punya cara untuk melakukan bagiannya, untuk menolong setiap orang tentunya, saudara dan saya. Yang pasti cara Tuhan itu bagi kita manusia tidak selalu mudah untuk dipahami. Maka pada minggu ini dalam Mesbah Keluarga kita mengangkat tema biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Satu kalimat yang di dalamnya ada unsur bangga, ada unsur berani, tapi juga ada unsur kepasrahan. Dan mungkin juga ada unsur sombong dan rasa dendam untuk membalaskan sesuatu kepada sesama maupun terhadap keadaan. Bayangkan saudara-saudara kalimat ini ketika dilontarkan oleh seseorang dengan nada yang berbeda-beda. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Saudara, karena statement tersebut seringkali kita dengar atau mungkin kita pun pernah mengucapkannya. Bahkan terkadang kita menambahkan pemanis di akhir kalimat, as your promise God. Seperti yang kau janjikan Tuhan. Seringkali kita mengucapkan demikian.
Namun saat kita berseru seperti itu, saudara, pernahkah kita juga mengingat satu pertanyaan di hati kita? Apakah kita sudah melakukan bagian kita? Dan benarkah itu kita sudah lakukan bagian kita? Kita sudah melakukan bagian kita according to who? Menurut siapa, saudara, kita lakukan bagian kita? Mari kita mengingat sebuah kisah Alkitab. Jika dipikir-pikir, untuk meruntuhkan tembok Yeriko, tentunya akan diperlukan palu atau martil, cangkul, linggis, atau apapun alat perkakas yang kuat, ditambah dengan ratusan pasang lengan yang berotot. Saat mereka telah mencoba dan mencoba, bayangkan bila mereka berseru, "Tuhan, kami sudah lakukan bagian kami. Sekarang giliranmu, lakukan bagianmu." Dan Tuhan hanya menjawab, "Bagianmu yang mana yang telah kau lakukan? Aku tidak memintamu untuk menggunakan palu, martil, cangkul, linggis untuk meruntuhkan tembok itu." Jikalau Tuhan mau menjawabnya, saudara. Itulah yang seringkali kita lakukan, saudara, saat mengalami sesuatu dalam kehidupan ini. Kita terkadang mengandalkan akal logika kita dan juga kemampuan kita. Kita mencari solusi atau jalan keluar dengan kemampuan kita tanpa melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Namun saat keadaan kita lihat tidak bertambah baik atau malah bertambah buruk, saudara, barulah di situ kita berseru supaya Tuhan melakukan bagiannya, alias pada saat itu karena kita sudah kepepet. Padahal sebenarnya kita belum melakukan bagian kita seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara, untuk setiap masalah kehidupan yang kita hadapi, yang pertama, saudara, biasakanlah untuk duduk tenang di kaki Tuhan. Biasakanlah untuk duduk tenang di kaki Tuhan. Artinya apa, saudara? Selalu mau tanya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Begitu Tuhan menjawab untuk kita lakukan sesuatu, segera, saudara, lakukan sesuai tuntunan Tuhan. Nah, itulah yang dimaksud dengan melakukan bagian kita. Yang kedua, saudara, bagaimana kita dalam kehidupan ini ketika menghadapi masalah, biasakanlah untuk selalu berjalan bersama Tuhan. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, jangan lari dari masalah, jangan minta pertolongan kepada yang lain, jangan mudah bersungut-sungut apalagi salahkan Tuhan, saudara. Dalam hal ini, kepercayaan dan kesetiaan kepada Tuhan sangatlah dituntut kepada kita. Nah, ini juga yang termasuk bagian yang kita harus lakukan dalam hidup ini. Suatu ketika saya mau masuk mobil, kaca belakang saya ditempelkan satu stiker yang bertuliskan "Selalu Tanya Tuhan". Bukan saya yang tempel, saudara. Dan saya juga nggak tahu siapa yang iseng tempel stiker seperti itu. Selalu Tanya Tuhan. Awalnya saya langsung mau melepaskan stiker itu karena saya pikir tanpa persetujuan saya, stiker itu ditempel. Tetapi ketika saya baca berulang-ulang, ketika saya dekati mobil itu, dan saya renungkan kalimat dalam tulisan stiker itu, benar juga, saudara. Selalu tanya Tuhan. Artinya, dalam hidup ini, harus kita selalu tanya Tuhan. Saya pikir ya sudah, tetaplah di situ menempel dan biarlah orang-orang di belakang mobil saya sering membaca dan selalu membaca pertanyaan itu. Saudara, tidak mudah untuk dalam hidup kita selalu bertanya Tuhan dan selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun. Dengan demikian, saudara, akhirnya kita tahu Tuhan pasti melakukan bagiannya terhadap hidup kita. Namun bukan berarti Dia memaklumi dan mengizinkan kita untuk tidak berbuat apa-apa dalam hidup ini. Tema ini bukan juga untuk membuat kita selalu merasa dibela oleh Tuhan walaupun kita berbuat yang salah. Bukan itu, saudara.
Tetapi maksud firman Tuhan ini, biarlah kita selalu mencari kehendak-Nya dalam hidup ini, baik dalam berumah tangga, bekerja, berbisnis, dalam studi, dalam memilih pergaulan, bahkan juga di dalam melayani Tuhan. Saudara mau melihat Tuhan melakukan bagiannya dalam hidup saudara? Mari kita juga lakukan bagian kita yang benar di hadapan Tuhan dalam hidup kita. Tanya Tuhan dan selalu berjalan bersama Tuhan. Untuk bahan diskusi dengan anggota keluarga saudara-saudara, yang pertama, mari kita saling cerita saudara pada saat ini sesama anggota keluarga. Pernahkah punya pengalaman melihat karya Tuhan dalam hidup pribadi? Dalam peristiwa apa itu? Yang kedua, saudara-saudara, mari kita saling cerita juga, kapan terakhir saya ngobrol sama Tuhan? Baik itu di dalam doa, saat teduh, dan menanyakan kepada Tuhan apa yang harus saya lakukan dalam menghadapi masalah yang ada. Saudara-saudara, silakan diskusikan dan sharing, saling terbuka dengan satu yang lain, sesama anggota keluarga. Setelah itu, silakan saudara lanjutkan berdoa syafaat, dan pemimpin mesbah keluarga silakan menutupnya di dalam doa. Sampai jumpa minggu depan di hari dan waktu yang sama, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.